Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fitri Amni dengan NIM 19109010333. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan biografi Bapak A.R. Fakhruddin. Kiai Haji Abdul Razak atau dikenal dengan nama A.R. Fakhruddin atau Pak A.R. adalah tokoh Islam Indonesia yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dia menjadi pemegang rekor paling lama dalam memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun, dari tahun 1968 sampai 1990. A.R. Fakhruddin lahir pada tanggal 14 Februari 1916 di Kulon Progo, Yogyakarta. Ayahnya Ki Haji Fakhruddin adalah seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Pakualam yang ke-8, sementara ibunya bernama Maimunah binti Kiai Haji Idris adalah keturunan Raden Pakualaman. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya A.R. Fakhruddin bersekolah formal di SD Muhammadiyah Bausasran, Yogyakarta. Namun, tak berapa lama kemudian dia diminta kembali ke desanya oleh ayahnya setelah usaha batik ayahnya mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1925, A.R. Fakhruddin kembali meninggalkan desanya dan bersekolah di SD Muhammadiyah Kota Gede, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan sekolahnya di sana, A.R. Fakhruddin langsung melanjutkan ke Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baru belajar 2 tahun di Mu'alimin, ayahnya memanggilnya untuk pulang ke desa Bleberan. Akhirnya dia memutuskan untuk menetap sementara waktu di desanya sembari belajar kepada beberapa kiai di sana seperti Kiai Haji Abdullah Rosad dan Kiai Haji Abu Ammar. Pada tahun 1930, ayah A.R. Fakhruddin meninggal di Bleberan dalam usia 72 tahun. 3 tahun kemudian, A.R. Fakhruddin masuk belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti, Sewu, Galur. Selanjutnya, pada tahun 1935, A.R. Fakhruddin melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Tabligh School atau Madrasah Mubalighin Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian studinya, A.R. Fakhruddin mulai mengabdikan ilmunya. Pada tahun 1935, A.R. Fakhruddin dikirim oleh Hofzbestur Muhammadiyah ke Talang Balai dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di sana dia mendirikan sekolah Wusta Mu'alimin Muhammadiyah setingkat SMP. Pada tahun 1941 ia pindah ke Sungai Batang, Palembang sebagai pengajar HIS atau Hollands Inlander School Muhammadiyah yang setingkat dengan SD. Pada tahun 1944, A.R. Fakhruddin memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Di sana, A.R. Fakhruddin terus aktif berdakwah dalam Muhammadiyah sambil terus belajar kepada para asabiqunal awalun Muhammadiyah. Keterlibatan A.R. Fakhruddin di pusat Muhammadiyah membuatnya dipercaya untuk menjadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kemudian menjadi ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Selanjutnya menjadi anggota Zawil Qurba pimpinan pusat Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercaya memimpin Muhammadiyah hingga akhirnya dia memimpin selama kira-kira 22 tahun. A.R. Fakhruddin adalah sosok yang sangat sederhana, tutur katanya lembut dan santun. Ia gemar berbuat baik kepada siapa saja, tidak hanya baik kepada sesama manusia tapi juga welas asih kepada semua makhluk ciptaan Allah. Penguasaan ilmu agama yang mendalam justru mematangkan pribadi Pak A.R. Cara dakwahnya sejuk dan mengajak, bukan menghakimi apalagi memusuhi. Wajar ceramah-ceramah Pak A.R. itu sukses merambah wilayah yang sangat luas dan disiarkan TVRI Yogyakarta. Tidak hanya didengar oleh umat Islam tapi juga non-muslim. A.R. merupakan seorang dai, mubalik, dan tokoh Islam yang sangat istimewa. Istimewa bila dilihat dari aspek pendekatan kulturalnya, yang mana metode itulah yang membuat dakwahnya berhasil menyentuh semua komponen masyarakat.
AR juga merupakan individu yang langka bila dilihat dari aspek pribadinya yang bersahaja, sumeleh, dan woro. Di akhir kepengurusannya, AR pada tahun 1989, Muhammadiyah untuk pertama kalinya membuat terobosan bekerjasama dengan bank dalam rangka penataan administrasi keuangan dan konsolidasi organisasi. Bank Rakyat Indonesia dipilih karena dinilai lebih bermaslahat. Pak AR wafat pada hari Jumat 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ia wafat setelah mengalami perawatan intensif selama 3 pekan karena komplikasi penyakit vertigo, pembengkakan jaringan, dan leukemia. Presiden Soeharto memesan khusus sebuah pesawat Hercules untuk membawa jenazah Pak AR ke kampung halamannya Yogyakarta. Jenazah Pak AR dikebumikan di Pemakaman Umum Karangkajen atau KMP Kuncen berderet dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di bawah matahari yang redup dan gerimis kecil, pekik takbir pelayat mengiringi perjalanan Pak AR ke rumahnya yang abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.